Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RMK kami pada chapter 12, yaitu Confidentiality and Privacy Control. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrita Fitri Aulia dengan 3 NPM akhir 158. Kemudian ada Amelia Aninjas dengan NPM akhir 224. Kemudian ada Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226. Kemudian ada Nadifa Aisyar dengan NPM akhir 247. Dan yang terakhir ada Aliuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM akhir 257. Yang pertama ada melindungi kerahasiaan dan privasi. Jadi sebuah organisasi itu memiliki berbagai informasi yang sangat sensitif seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, dan peningkatan proses. Nah, kekayaan intelektual ini seringkali sangat penting bagi keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Oleh karena itu, menjaga kekayaan intelektual, organisasi, dan informasi yang dibagikan kepada mitra bisnisnya telah lama diakui sebagai tujuan dasar keamanan informasi. Nah, organisasi juga perlu melindungi privasi informasi yang mereka kumpulkan dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Tujuan kerahasiaan dan privasi adalah sama, yaitu melindungi informasi sensitif dari akses dan pengakuan dasar yang tidak sah. Selanjutnya ada identifikasi dan klasifikasi informasi yang perlu dilindungi. Nah, langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan dan privasi adalah mengidentifikasi di mana informasi tersebut berada dan siapa yang memiliki akses ke informasi tersebut. Ini terdengar mudah, tetapi melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap setiap penyimpanan informasi digital dan kertas membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar, karena melibatkan pemeriksaan lebih dari sekedar isi sistem keuangan organisasi. Misalnya, perusahaan manufaktur biasanya menggunakan otomatisasi pabrik dalam skala besar. Sistem tersebut berisi instruksi yang dapat memberikan keuntungan biaya yang signifikan atau peningkatan kualitas produk dibandingkan dengan pesaing, dan oleh karena itu harus dilindungi dari pengungkapan atau perubahan yang tidak sah. Setelah informasi yang perlu dilindungi telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informasi tersebut berdasarkan nilainya dalam sebuah organisasi. Proses klasifikasi ini sangat penting karena kita harus mengetahui nilai informasi untuk menilai biaya dan manfaat dari solusi alternatif untuk melindunginya. Selanjutnya ada melindungi informasi sensitif dengan enskripsi. Nah, enskripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi informasi yang sedang ditransmisikan melalui internet. Ini juga merupakan bagian penting dari pertahanan berlapis untuk melindungi informasi yang disimpan di situs web atau cloud public. Mengenkripsi informasi pribadi pelanggan tidak hanya melindunginya dari pengungkapan yang tidak sah, tetapi juga dapat menghemat uang organisasi. Namun, enskripsi bukanlah solusi yang mujarab. Enskripsi hanya melindungi informasi saat disimpan atau ditransmisikan, bukan selama pemrosesan, karena informasi harus dideskripsi agar dapat diproses. Dengan demikian, karyawan yang menjalankan program yang menggunakan informasi sensitif berpotensi dapat melihat informasi rahasia. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan membahas tentang controlling access to sensitive information. Nah, jadi di slide ini membahas tentang bagaimana organisasi melindungi informasi sensitif agar tidak diakses, digunakan, atau disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, informasi sensitif ini bisa berupa data pribadi, data keuangan, nomor identitas, data pelanggan, data pegawai, nomor laporan perusahaan, atau dokumen penting lainnya. Nah, jika informasi seperti ini bocor, dampaknya bisa besar, seperti bisa kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, penyalahgunaan identitas, bahkan masalah hukum. Nah, salah satu cara utama untuk melindungi data sensitif adalah dengan cara membatasi akses. Karena tidak semua orang dalam organisasi seharusnya bisa melihat semua data.
Karena itu digunakan authentication dan authorization. Nah, authentication sendiri berarti sistem memastikan siapa pengguna tersebut. Contohnya melalui username dan password, sidik jari, face recognition, dan juga OTP. Nah, untuk authorization sendiri berarti setelah identitasnya diketahui, sistem akan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh pengguna itu. Seperti misalnya, staf biasa hanya boleh melihat data, manajer boleh mengedit, dan admin boleh menghapus atau memindahkan data. Nah, jadi meskipun dua orang sama-sama berhasil login, hak akses mereka belum tentu sama. Nah, selain itu, organisasi juga bisa menggunakan IRM atau Information Right Management. IRM ini berfungsi untuk mengendalikan penggunaan dokumen digital, bukan hanya siapa yang bisa membukanya. Dengan IRM, perusahaan bisa mengatur agar file hanya bisa dibuka oleh orang tertentu, tidak bisa di-copy, tidak bisa di-print, tidak bisa diteruskan ke orang lain, bahkan bisa dibuat expired setelah waktu tertentu. Nah, ini penting karena kadang ancaman bukan hanya dari orang luar, tetapi juga orang dari dalam yang salah menggunakan data. Lalu ada juga digital watermark, yaitu tanda khusus yang disisipkan ke dokumen atau file. Fungsinya adalah untuk melacak sumber kebocoran. Misalnya, kalau sebuah file rahasia tersebar, perusahaan bisa menelusuri file itu berasal dari siapa. Untuk data pribadi, ada teknik perlindungan tambahan seperti data masking, yaitu menyamarkan sebagian isi data agar tidak terlihat utuh. Lalu ada tokenization, yaitu mengganti data asli dengan kode atau token. Misalnya, nomor kartu kredit diganti dengan angka acak yang tidak punya arti jika dicuri. Selanjutnya ada training. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam keamanan informasi. Banyak orang mengira bahwa menjaga keamanan data hanya soal teknologi seperti antivirus, firewall, atau sistem login. Padahal dalam kenyataannya, banyak kebocoran data justru terjadi karena kesalahan manusia, bukan semata karena serangan teknologi. Nah, karena itu, pelatihan atau training sangat penting. Tujuannya adalah agar karyawan bisa memahami pentingnya kerahasiaan dan privasi, tahu informasi mana yang boleh dibagikan dan yang mana yang tidak, lalu tahu bagaimana cara menangani data sensitif dengan benar. Selanjutnya ada paham resiko dari tindakan kecil yang terlihat sepele. Nah, tanpa pelatihan yang baik, karyawan bisa saja mengirim file penting ke alamat email yang salah, membagikan data pelanggan lewat chat pribadi, menyimpan password di tempat yang mudah dilihat, meninggalkan laptop terbuka tanpa pengawasan, atau salah menekan tombol reply all sehingga informasi rahasia tersebar ke banyak orang. Hal-hal ini terlihat sederhana dan sepele, tapi bisa menimbulkan kebocoran informasi yang serius. Nah, pelatihan juga membantu karyawan memahami cara menggunakan media digital secara aman. Misalnya, cara mengirim dokumen dengan aman, cara mengenali email yang mencurigakan, dan cara menyimpan dan membagikan file dengan benar. Lalu yang terakhir ada cara menjaga rahasia data saat bekerja. Selain itu, karyawan juga harus memahami data classification atau klasifikasi data. Ini penting karena tidak semua data punya tingkat sensitivitas yang sama. Contohnya, public boleh diketahui secara umum, internal hanya untuk penggunaan dalam organisasi, confidential sangat rahasia dan aksesnya dibatasi. Nah, kalau karyawan tidak paham klasifikasi data, mereka bisa memperlakukan semua data dengan cara yang sama, padahal seharusnya berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang privacy principles. Nah, di slide ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar privasi, yaitu pedoman bagaimana organisasi seharusnya mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi seseorang secara etis dan bertanggung jawab. Dalam era digital seperti ini, organisasi sering mengumpulkan banyak data pribadi, misalnya nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Nah, karena data pribadi sangat berkaitan dengan hak individu, maka organisasi tidak boleh mengelola sembarangan. Prinsip-prinsip pentingnya antara lain yang pertama ada transparansi. Organisasi harus terbuka tentang data apa yang dikumpulkan, kenapa data itu dikumpulkan, bagaimana data akan digunakan, lalu apakah data akan dibagikan ke pihak lain. Ini penting supaya individu tahu apa yang terjadi dengan data mereka, bukan diam-diam dikumpulkan tanpa penjelasan. Lalu yang kedua ada consent atau persetujuan. Data pribadi seharusnya digunakan berdasarkan izin dari pemilik data. Artinya, seseorang harus tahu dan setuju sebelum datanya dipakai. Contohnya, seperti setuju menerima email promosi, setuju datanya digunakan untuk pendaftaran akun, setuju cookie website melacak aktivitas. Tanpa persetujuan, penggunaan data bisa dianggap melanggar privasi.
Selanjutnya ada purpose limitation atau pembatasan tujuan. Nah, data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya, jika email dikumpulkan untuk pendaftaran akun, maka email itu tidak seharusnya otomatis dipakai untuk spam promosi tanpa izin. Jadi, organisasi tidak boleh berkata sekalian saja untuk dipakai hal lain, kalau itu tidak dijelaskan sejak awal. Selanjutnya, ada data minimization atau minimalisasi data. Organisasi seharusnya hanya mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan, bukan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Contohnya, untuk daftar newsletter, mungkin cukup emailnya saja yang diperlukan. Tidak perlu meminta nomor KTP, alamat rumah, atau data lain yang tidak relevan. Prinsip ini penting karena semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar juga resiko jika terjadi kebocoran. Selanjutnya ada security atau keamanan data. Data pribadi harus dijaga agar tidak kebocor, dicuri, diubah tanpa izin, atau disalahgunakan. Karena itu, organisasi harus punya perlindungan seperti password, enkripsi, kontrol akses, monitoring, dan kebijakan keamanan. Yang selanjutnya ada individual right atau hak individu. Setiap orang harus mempunyai hak atas data mereka sendiri. Misalnya, hak untuk tahu data apa yang disimpan, untuk memperbaiki data yang salah, hak untuk menghapus data, hak untuk menolak penggunaan tertentu. Ini menunjukkan bahwa data pribadi bukan sepenuhnya milik organisasi, tetapi tetap berkaitan dengan hak pemiliknya. Selanjutnya ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Nah, di slide ini membahas tentang GDPR, yaitu salah satu peraturan perlindungan data pribadi yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia. GDPR dibuat oleh Uni Eropa, tetapi pengaruhnya sangat luas karena banyak perusahaan global yang harus mematuhinya. GDPR muncul karena di era digital, data pribadi sering dikumpulkan, dipakai dalam jumlah besar oleh perusahaan, aplikasi, website, dan platform online. Nah, tanpa aturan yang jelas, data pribadi bisa dengan mudah dikumpulkan berlebihan, digunakan tanpa izin, dibagikan ke pihak lain, atau bocor tanpa tanggung jawab. Karena itu, GDPR hadir untuk memberi perlindungan yang lebih kuat kepada individu. Selanjutnya, ada hal-hal penting dalam GDPR. Yang pertama, ada clear consent atau persetujuan yang jelas. Organisasi tidak boleh menyembunyikan izin penggunaan data dalam kalimat yang membingungkan. Persetujuan harus jelas, mudah dipahami, dan diberikan secara sadar oleh pengguna. Contohnya, checkbox persetujuan yang jelas, bukan otomatis dicentang diam-diam. Selanjutnya ada right to access. Jadi, individu berhak mengetahui data apa yang dimiliki organisasi tentang dirinya, bagaimana data itu dipakai, dan data itu disimpan di mana. Selanjutnya ada right to rectification. Jika ada data yang salah atau tidak akurat, individu berhak meminta perbaikan. Seperti ketika ada nama yang salah, tanggal lahir tidak sesuai. Selanjutnya ada right to erasure atau right to be forgotten. Nah, ini salah satu bagian terkenal dari GDPR. Artinya, individu bisa meminta agar data mereka dihapus jika sudah tidak diperlukan atau jika mereka tidak ingin datanya digunakan lagi. Selanjutnya ada right to withdraw consent. Jika sebelumnya seseorang setuju datanya digunakan, mereka juga berhak menarik kembali persetujuan tersebut. Artinya, izin penggunaan data bukan sesuatu yang permanen. Selanjutnya, keenam ada data breach notification. Kalau terjadi kebocoran data, organisasi tidak boleh diam. Mereka harus melaporkan insiden tersebut, memberitahu pihak terkait, dan mengambil tindakan penanganan. Ini penting karena individu berhak tahu jika data mereka sedang berisiko. Lalu yang terakhir ada large fines. Jadi, GDPR sangat tegas jika organisasi melanggar, mereka bisa dikenai denda yang sangat besar. Tujuannya adalah agar organisasi benar-benar serius menjaga data dan bukan hanya untuk formalitas. Prinsip-prinsip privasi yang umumnya diterima. Untuk membantu organisasi mematuhi berbagai persyaratan ini secara efektif dari segi biaya, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA bersama-sama mengembangkan kerangka kerja yang disebut Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP.
GAPP atau GAPP mengidentifikasi dan mendefinisikan 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional berikut untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Yang pertama yaitu manajemen. Organisasi perlu menetapkan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan serta informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Yang kedua yaitu pemberitahuan. Suatu organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat sebelum pengumpulan informasi pribadi dari pelanggan atau sesegera mungkin setelahnya. Yang ketiga yaitu pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan memperoleh persetujuan mereka sebelum pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka. Sifat pilihan ditawarkan di berbagai negara berbeda. Yang keempat yaitu pengumpulan. Suatu organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Salah satunya masalah khusus yang perlu diperlihatkan adalah penggunaan cookie di situs web. Yang kelima yaitu penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi yang telah ditetapkan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Yang keenam yaitu akses. Suatu organisasi harus memberikan kemampuan kepada individu untuk mengakses, meninjau, dan memperbaiki informasi pribadi yang tersimpan tentang mereka. Yang ketujuh yaitu pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi hanya boleh mengungkapkan informasi pribadi pelanggan mereka kepada pihak ketiga dalam situasi dan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi organisasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan organisasi awalnya mengumpulkan informasi tersebut. Yang kedelapan yaitu keamanan. Suatu organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan dari kehilangan atau pengungkapan tanpa izin. Yang kesembilan yaitu kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggan mereka dan menerapkan prosedur untuk memastikan informasi tersebut cukup akurat. Yang kesepuluh yaitu pemantauan dan penegakan. Organisasi harus secara berkala memverifikasi bahwa karyawan mereka mematuhi kebijakan privasi yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi harus menetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan, termasuk penggunaan proses penyelesaian sengketa pihak ketiga. Selanjutnya yaitu pencurian identitas. Salah satu masalah terkait privasi yang semakin mengkhawatirkan adalah pencurian identitas. Pencurian identitas adalah penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk keuntungan pelaku. Seringkali pencurian identitas merupakan kejahatan keuangan, di mana pelaku memperoleh pinjaman atau membuka kartu kredit baru atas nama korban dan terkadang menjarah rekening bank korban. Enkripsi. Enkripsi adalah kontrol preventif yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Enkripsi melindungi data saat dalam perjalanan melalui internet dan menyediakan penghalang terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah memperoleh akses tidak sah ke informasi yang tersimpan. Enkripsi juga memperkuat prosedur autentikasi dan memainkan peran penting dalam memastikan dan memverifikasi validitas transaksi elektronik bisnis. Oleh karena itu, penting bagi akuntan, auditor, dan profesional sistem untuk memahami enkripsi. Pada slide ini terdapat jenis-jenis sistem enkripsi. Enkripsi sendiri adalah proses untuk melindungi data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Secara umum, ada dua jenis enkripsi, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Pertama, enkripsi simetris. Enkripsi ini menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kelebihannya adalah prosesnya cepat, sehingga cocok digunakan untuk data dalam jumlah besar. Namun, kelemahannya terletak pada distribusi kunci. Kunci harus dibagikan secara aman dan setiap pihak membutuhkan kunci yang berbeda, sehingga manajemen kunci menjadi lebih kompleks. Selain itu, ada juga risiko. Jika kunci hilang, data tidak bisa dipulihkan, dan jika kunci dicuri, maka semua data yang dienkripsi bisa diakses oleh pihak lain. Kedua, enkripsi asimetris. Enkripsi ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik bisa dibagikan secara bebas, sedangkan kunci privat hanya dimiliki oleh pemiliknya. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data dan kunci privat digunakan untuk mendeskripsi. Selain itu, kunci privat juga bisa digunakan untuk verifikasi atau tanda tangan digital. Kelebihannya adalah lebih aman dan tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia. Namun, kekurangannya adalah prosesnya jauh lebih lambat dibanding
dilanjutkan dengan enkripsi simetris. Jika kunci privat bocor, maka data bisa diakses dan identitas pemilik bisa disalahgunakan. Dalam penerapannya, kedua jenis enkripsi ini digunakan bersama. Enkripsi simetris digunakan untuk mengenkripsi data utama, sedangkan enkripsi asimetris digunakan untuk mengirimkan kunci secara aman. Selain itu, sistem ini juga bisa dikombinasikan dengan hashing untuk tanda tangan digital dan menggunakan key escrow atau master key sebagai cadangan jika terjadi kehilangan kunci. Selanjutnya adalah VPN atau Virtual Private Network. VPN digunakan untuk mengamankan pertukaran data melalui internet dengan cara mengenkripsi data selama proses pengiriman. Dengan begitu, terbentuk sebuah terowongan komunikasi yang aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki kunci yang sesuai. Fungsi utama VPN adalah untuk menjaga kerahasiaan dan privasi data, melakukan autentikasi pihak yang berkomunikasi, serta menyediakan bukti keaslian melalui audit trail. Terdapat dua jenis VPN yang umum digunakan, yaitu SSL atau TLS yang biasanya digunakan melalui browser dan IPsec yang bekerja pada level jaringan. Namun, penggunaan VPN juga memiliki masalah, yaitu firewall tidak dapat memeriksa isi data karena sudah terenkripsi. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa pendekatan. Pertama, data didekripsi di DMZ, kemudian difilter sebelum masuk ke jaringan internal, tetapi data menjadi tidak terenkripsi di dalam jaringan. Kedua, data tetap terenkripsi dan baru didekripsi di tujuan akhir sehingga lebih menjaga privasi, tetapi tidak semua data bisa difilter oleh firewall. Ketiga, firewall berfungsi sebagai terminasi VPN, yaitu mendekripsi dan memeriksa data sekaligus, tetapi cara ini lebih mahal dan memiliki risiko single point of failure. Dari sini muncul dilema antara keamanan sistem dan kerahasiaan data. Selain itu, sistem keamanan lain seperti antivirus dan IDS juga mengalami kesulitan dalam memeriksa data terenkripsi. Oleh karena itu, keamanan tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga merupakan keputusan manajerial yang memerlukan pertimbangan dan kompromi. Selanjutnya, slide ini mengenai tanda tangan digital yang menggunakan hashing dan enkripsi asimetris. Pertama, dokumen dihash untuk menghasilkan ringkasan dengan panjang tetap. Kemudian, hash tersebut dienkripsi menggunakan kunci privat pengirim sehingga terbentuk tanda tangan digital. Dokumen dan tanda tangan digital kemudian dikirim ke penerima. Penerima membuat hash dari dokumen yang diterima dan mendekripsi tanda tangan menggunakan kunci publik pengirim. Setelah itu, kedua nilai hash dibandingkan. Jika hash sama, berarti dokumen tidak berubah dan identitas pengirim terverifikasi. Hal ini juga memberikan non-repudiasi, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal telah membuat dokumen tersebut. Sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang berisi kunci publik suatu entitas dan mengesahkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Dengan demikian, sertifikat digital berfungsi sebagai padanan digital dari SIM atau paspor. Sama seperti paspor dan juga SIM yang dikeluarkan oleh pihak independen yang terpercaya dan menggunakan mekanisme seperti hologram dan tanda air untuk membuktikan keasliannya, sertifikat digital dikeluarkan oleh suatu organisasi. Disebut sebagai otoritas sertifikasi dan berisi tanda tangan digital otoritas sertifikasi untuk membuktikan keasliannya. Otoritas sertifikasi komersial seperti DigiCert atau Symantec biasanya menerbitkan sertifikat digital yang ditujukan untuk penggunaan e-bisnis. Otoritas sertifikasi ini mengenakan biaya untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan pribadi serta mengumpulkan bukti untuk memverifikasi identitas yang klaim dari orang atau organisasi yang membeli kunci tersebut, dan sertifikat digital yang sesuai. Sistem untuk menerbitkan pasangan kunci publik dan privat serta sertifikat digital yang sesuai disebut infrastruktur kunci publik. Seluruh sistem ini bergantung pada kepercayaan terhadap otoritas sertifikat yang menerbitkan kunci sertifikat. Salah satu faktor penting menyangkut prosedur yang digunakan otoritas sertifikasi untuk memverifikasi identitas pemohon sertifikat digital. Terdapat beberapa kelas sertifikat digital yang termurah dan paling tidak dapat dipercaya, mungkin hanya melibatkan verifikasi alamat email pemohon. Sertifikat yang paling mahal mungkin memerlukan verifikasi, melibatkan verifikasi
identitas pemohon melalui penggunaan laporan kredit dan juga SPT pajak. Sertifikat digital hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kriteria penting kedua untuk menilai keandalan otoritas sertifikasi adalah prosedur yang digunakannya untuk memperbarui sertifikat dan mencabut sertifikat digital yang telah kadaluarsa. Blockchain. Blockchain adalah buku besar terdistribusi dari dokumen yang dihas dengan salinan yang disimpan di banyak komputer. Karakteristik penting dari blockchain adalah bahwa ia tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu entitas pun. Lalu, ada 3 langkah yang menciptakan blockchain. Blockchain dibuat untuk berfungsi sebagai jejak audit untuk suatu proses bisnis. Langkah 1 dimulai dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan menghitung nilai hash untuk setiap dokumen. Pasangan hash tersebut kemudian digabungkan dan hasilnya kemudian dihash. Proses ini diulang hingga hanya satu hash akar untuk seluruh blok yang telah dibuat. Langkah kedua kemudian memvalidasi blok baru dengan proses yang disebut dengan penambangan atau mining, yang menggunakan 3 input seperti angka acak yang disebut nonce, hash akar yang baru saja dihitung pada langkah 1, dan hash akar dari blok paling baru divalidasi dalam rantai. Untuk menghasilkan nilai hash header yang dimulai dengan sejumlah angka 0 di depan yang telah ditentukan. Jumlah angka 0 di depan bersifat arbiter dan disepakati oleh semua peserta dalam jaringan blockchain tertentu. Misalnya, jaringan blockchain yang terdiri dari semua anggota dalam rantai pasukan produsen mungkin dirancang untuk mensyaratkan bahwa hash header yang memvalidasi blok harus dimulai dengan 6 angka 0 di depan. Dalam hal ini, penambangan akan melibatkan pembuatan nonce berulang kali, kemudian melakukan hashing kombinasi dari satu nonce tersebut. Kedua, hash akar dari blok terbaru dan 3 hash akar dari blok terakhir yang divalidasi dalam rantai hingga ditemukan nonce yang menghasilkan hash header dengan 6 angka 0 di depan. Setelah nilai hash header tersebut dihasilkan, nilai tersebut menjadi nilai hash validasi blok yang akan disimpan di header blok transaksi baru ini. Terakhir, blok yang baru divalidasi ditambahkan ke akhir blok tersebut. Kemudian, rantai yang diperbarui disalin ke semua peserta lain dalam jaringan blockchain. Proses ini kemudian diulang untuk setiap blok dokumen baru. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.